Nggih. Sebagai nabiaran kewaspadaan kepada kita yang masih hayat seperti ini, bahwa sudah jelas wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah memerintahkan kepada kita jangan mengikuti syaitan, karena jelas syaitan itu adalah musuhmu. Nah, setiap dengan sak musuh dalam setiap kenyataan dalam musuh ada semeton jari umpama ada bagi pemusuh bedai doang bukan tidak milih dulu dia kali tidak milih pati dia. Nah, karena itu disebutkan dalam kitab bahwa syaitan ini mempunyai banyak cara untuk mensalib iman yang belum musami. Mele petelang iman yang belum musami, mencabut iman kita. Di saat nazak atau sakaratul maut, yadi syaitan, datang syaitan dan dia duduk di sisi kepala setiap orang yang nazak. Nauzubillah, mudah-mudahan yang belum musami jadi kembali ke belakang ini. Mudah-mudahan malaikat Jibril, malaikat rahmat Allah yang datang kepada kita. Datang syaitan diterangkan ke sisi kepala orang yang nazak dan mengatakan bahwa utruk hadzal din qul ilahain isnain, keluar dari agama Islam ini dan katakan Tuhan itu dua. Nah, menggoda di saat orang-orang sedang nazak itu. Maka kalau orang itu tidak pernah memahami dan kurang memahami ilmu tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak kokoh ilmu tauhidnya, ya kalau memang dia min alamatis saqawah, termasuk bagian daripada orang yang jelaka aja, enggak anu sholat jaga ruang dan datang, nauzubillah, maka dia akan bisa mengikutinya, maka akan menjadi dia sebagai orang yang mati su'ul khatimah. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai jemaah sekalian. Karena itu untuk mewaspadai itu, menangkal itu, kita disuruh untuk banyak-banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka ini artinya kita sudah tidak mentaati syaitan dan tidak mau mengikuti syaitan. Lamun sembahyang abot, puasa abot, kemudian larangan nejak kira, mesang pecah, berarti niki adalah dia mengikut kepada syaitan. Niki dengan sehat, dengan sholat, dengan molah, dia mengikuti syaitan. Berlebihan dia dengan susah, andinya dengan susah, dengan kepepet, dengan apa, pada akhirnya akan berprinsip pokok saya mau dulu, pokok liwat oleh masalah sedih. Bisa saja dia itu tidak akan memikirkan hal-hal yang sifatnya larangan, karena niki adalah orang yang sudah sempit keimanan, sedikit keimanan, dengan didasari tidak taat kepada Allah pada saat dia sedang lapang, pada saat dia sedang sehat. Nauzubillah. Nah, kemudian yang perlu kita takutkan, yang perlu kita hindari ada 3 hal dosa. Wasu'ila Abu Hanifah, ditanya Imam Abu Hanifah, ayu dzambin akhwafu bisalbil iman. Pertanyaan jamaah beliau, ya Syekh Nunazak, dosa Nabi sak paling kekhawatiran ya bau cabut keimanan, menghilangkan iman dari diri seseorang. Imam Abu Hanifah menjawab, pertama tarkus syukri ala iman. Siapa yang tidak bersyukur atas iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada dia, lalu dia syukuri iman, artinya maka dia pasti tidak akan melaksanakan perintah Allah. Untung ada
terlahiran dalam dusun Mertamen yang semuanya adalah orang beriman, yang dampaknya adalah yatmilu bakat si cahaya iman percikan iman daripada tetangga kita, yang mengakibatkan tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengetahui ada agama selain daripada Islam. Ini kan sudah satu kesempatan, maknanya kita berada di dalam benteng yang kuat, benteng Islam. Mau berembiang di kelahiran kebadi, di kelahiran kelempet dengan butuh tujuh dengan ngabe tuan kan ini terbuka sekali namanya ruang-ruang kekufuran itu. Nah kalau di sana orang itu tidak beragama Islam, mungkin ada kewajaran ya. Dan mulai drinki ya tahu umpama atau di dalam lingkungan wilayah yang mayoritas Muslim, lalu kita tidak mensyukuri iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ini dosa pertama yang ditakutkan oleh Imam Abu Hanifah. Disyukuri iman. Oleh-oleh searan barang disyukuri tidak lalu ya. La in syakartum la azidannakum. Malik Allah Ta'ala, kalau engkau bersyukur maka pasti aku tambah. Bukan hanya pada rezeki doang, kepeng benang, pada beras doang. Iman perlu disyukuri. Kalau disyukuri iman, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi ya jadi anak jari, sekurang-kurang anak dan ini semeton. Lamun nuah disyukuri iman oleh seseorang, maka dia akan ogah melaksanakan perintah-perintah Allah dan dekat kepada larangan Allah, maka akan berdampak kepada tarku khaufil khatimah. Dia takut mati su'ul khatimah. Nanti kirim play ya. Ada wah iman, wah tipis gaji pegawaian yang larangan Allah Ta'ala. Bakal lamun banget ini kami berbodoh, ini kami inam. Lau mati dalam justru ia mau pegawai ini kedua sama sirup dan mudah mati ya. Kan sudah pegawai. Nanti aran dengan din takut mati su'ul khatimah. Apa dasarnya? Dasarnya yang pertama yaitu dosanya karena tidak mensyukuri iman. Alhamdulillah. Nah kalau orang yang mensyukuri iman, maka akan berdampak kepada dia akan mohon namanya husnul khatimah. Lainnya belajar. Nah ini dosa kedua dengan dia takut mati su'ul khatimah. Sangat berbahaya. Sembayang dek mele, lamun salainan becak mele geger kira. Kemalam datang sang lemburnya ke jam 3 bayu dek narak berat. Hendak udah melihat surah sembahyang isya sarah 4 rakaat meraidak dari meton tidak pegeratonda ambil si berat apun. Nabi Malik marah cerita-cerita tutu jauhan niki pahaman niki Nabi paham ma'rifatullah pun mudah ma'rifah kerjaan kita perlu sembahyang. Nih dengan sembahyang dengan syariat ini. Ternyata jemaah Islamiyah yang namanya meninggalkan sholat dan menganggap diri sudah sampai kepada martabat tinggi, arak sopok gembong Syiah tebaran aran Ishaq bin Zaid. Ishaq bin Zaid ini mengatakan bahwa orang Syiah kalau sudah sampai kepada martabat tinggi, maka dia sudah bebas daripada taklid syariat. Engkau wajib sembahyang, engkau wajib puasa, engkau wajib berzakat, pokoknya engkau wajib gawe ibadah-ibadah lain. Lamun dengan Syiah sampai kepada martabat tinggi. Undang-undang lau dengan sandik sembahyang seni gak dari marifatmu aliran ilmu Syiah ya bro nanti. Karena enggak ngajaran sampai karena aran di kampung sembahyang ini jadi dengan Syiah. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah pantang ini sembahyang. Merembe-rembe ketinggal ilmu pantang ini sembahyang. Namun aran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah jadi jamaah sekalian, tanda kita mensyukuri iman adalah senantiasa kita setia kepada perintah Allah. Kemudian tanda kita takut daripada mati su'ul khatimah, berarti kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dosa yang ketiga adalah zulmul lil ibad. Zulmul lil ibad artinya adalah ya jahat lain semeton jari. Jahat si uni, gomen ima, gomen naik, ya. Dan batu jadi pirang, ya. Enggak boleh mana pengarah dua peringkat masih. Enggak pirang semeton jari. Kemudian karena dia ini adalah tidak takut mati su'ul khatimah, maka pekerjaannya adalah lain-lain. Pokok duit dengan duitnya pada diri. Apa lagi? Yang ina ama aja dia wah dia. Duit semeton dia wah dia. Pokok satu dalam kubur kerjaan. Dia doang pada diri ngepit. Ya. Nah ini adalah berbahaya. Ini berbuat aniaya kepada sesama kita. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Fa inna man kana fi qalbihi hadhihi al-khisal ats-tsalatsah fal aghlabu annahu. Maka kalau tiga macam dosa ini ada pada hati seseorang, maka ghalibnya dia akan mati kafiran. Ghalibnya umumnya kebanyakan yang mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah. Ini musatan dunia kita. Lasengan iman dia tersyukuri. Mati bimbingkan mati dengan ada pikiran. Yang husnul khatimah, yang su'ul khatimah. Sepenting puas di dalam hirup. Mati jadi maka tahu kembali. Nanti prinsip perkataan-perkataan yang sangat-sangat tidak mendidik kalau dalam bahasa pendidikan. Nah kemudian yang paling dikhawatirkan dalam orang yang sakaratul maut atau yang paling menyusahkan adalah ketika keadaannya adalah halul aqsi, yaitu pada saat sedang lapiaran bedah oleh ketinginan, kemudian ihraqul kabdi, terbakar hati. Saking apa? Saking panasnya badan, panasnya dada, kepingin minum. Di sini yajidu syaitanu farsatan. Setan mendapatkan kesempatan besar untuk menghilangkan iman seseorang. Mungkin tahu dengan nikah melekina, mau berembe model niki menjauh air segelas. Menyentuh kitab jak bijil bin isi kulit lalu. Lah, dengan kulit. Nanti jak gelas wan. Gelas semeni isi. Kemudian payu hariku mun lecok-lecok kayak senun. Lek teket dengan sama lek minum. Ada yang muka tahu sama lek minum. Nauzubillah, nauzubillah. Apa ini dengan sanada ni? Aqtilil ma mai kebetuna sai setia. Saat orang nazak terbuka setan bagi dia. Bau sentuh setan. Nah itu jadi teman-teman. Kakak dia nombok penentang, lalu operasi ada serangan, dia bau perhitanan lidah. Nah, lalu namun nazak aja dibukakan yang tidak dilihat makin ini. Maka enteng ngai dia main hunin dengan sekarang saat lalu niki, melek lalu minum niki. Apa kata setan? Namun nepati kejadian ini kepeng kemari sendiri. Aneh, meniuni berbunuh. Kul la sani alil alam. Mana meniuni berbunuh? Alam seni dilarang dengan pihak. Yang pihak terjadi dengan ateis. Ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan, bahwa semuanya ini jadi dengan sendirinya. Anehnya unik ada, baru kepeng kemari seni. Ini yang berbahaya. Kemudian kalau memang orang itu adalah orang yang selamat, lam yajibuhu, dimilih jawabnya, dimilih karena alam ini tidak ada yang menciptakannya. Nah, jadi perlu untuk belajar ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu yang mengajarkan kepada kita sifat-sifat 20 yang kita tahu bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta sekalian alam. Sehingga tatkala kita berhadapan dengan cobaan, rintangan yang dapat mencabut keimanan, dapat kita tolak. Walaupun bisa melihat iman. Nauzubillah, mudah-mudahan supaya dia melihat kesaran dai tidak kebenaran bedak dan sakaratul maut. Kemudian wan sandi bau setan menggoda dari sisi kepala, sisi jauh lain.
Dia oleh karing tu oleh ket naik oleh boya. Sikit jauh, sikit pancing-pancing tu ni kita. Taran dengan mancing-mancing, nah jauh-jauh pada dari dengan sa berdagang-dagang, napiaran sa milih belanja, kemudian milih juga di sini. Betul dari yang demak ada boya. Sehingga pembeli, mana-mana milih terjadi dia. Memberikan ia terpancing-pancing. Setan pun mempunyai seperti itu sikit jauh lagi dia, sehingga sikit terasa sangat melek juga mah sikit jauh dengan dia kan karena umpama dia muat dipati dan mukul kemungkinan. Nah seperti itu yang diinginkan oleh setan dalam cara dia mau mencabut keimanan kita. Maka apa dikatakan? Afinil ma, kata orang beriman itu, berikan saya air itu. Apa kata setan? Anela mau milih meniuli meberuni jangan kata betul Rasul. Saya mendustakan Rasul. Diksa dulu Nabi Muhammad dan meniuli menjandani. Kebeng kembali sendiri. Ya Allah. Kalau orang itu min alamat syaqaq, kalau min syaqawah, daripada golongan orang yang celaka aja, dia akan jawab. Dia akan jawab apa yang diperintahkan oleh setan. Maka ketika itu dikhawatirkan datang malakul maut untuk mencabut nyawa dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, enggak sih bentengi diri kita adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Niki secara otomatis kita sudah membentengi diri kita daripada tipu daya setan. Oh jelas niki lamun doa laksana kebenaran iman dan takwa niki. Ini hadirin rahimakumullah. Kemudian sebagai akhir, Salman Al-Farisi tatkala di hadapan Rasulullah SAW, beliau diperintah oleh Rasul untuk memperhatikan 3 hal kepada orang yang beriman tatkala meninggal dunia. Pertama, lamun basah kending, alias berkeringat di berkeringat wajahnya atau kendingnya. Kedua, lamun sepasang matanya meneteskan air mata. Dan yang ketiga, lamun irung pernah jadinya. Maka apa sabda Rasul? Berarti orang ini adalah telah menerima turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya husnul khatimah. Namun berkeringat kending. Namun ditafsirkan oleh ulama 2 hal. Kempikna pun berkeringat kending dengan namun mati tanda husnul khatimah. Pertama, bisa jadi dosa-dosa di akhir hidupnya itu disekat oleh Allah, semacam terpaksa ya tersempit ya, sehingga menjadikan pada wajahnya berkeringat. Kedua, bahasa ulama kerangan bisa jadi tuh tahun deminya budaya dan Allah Ta'ala mengingat mudah beritu tentang larangan wasan gawe yang sama si sehat yang zairu mulia samulilang lalu ya budaya dan Allah Ta'ala lantaran ada larangan yang sudah dikerjakan saran dengan lila niki muat tahun lila mewujudkan malunya itu adalah dengan berkeringatnya wajahnya. Tapi ini adalah husnul khatimah. Dan perlu kita hindari yang 3 atau mudah-mudahan dia terjadi. Pertama, lamun dengan nazak niki kerok, marah unin dengan kerok, keroknya kan kesehatan kerok. Kedua, mula anu mones jadi dan saat telur dan niki bucun jelamer niki kowo apa malik Nabi tanda suul khatimah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan almarhum dari bagian orang yang husnul khatimah, terjaga daripada segala tipu daya setan
dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk senantiasa ringan melaksanakan segala perintah Allah, dan kita dijauhkan dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuk dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya sebagai nasihat untuk diri kita.